Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Munakahat pada mata kuliah pendidikan agama. Oke, langsung aja. Yang pertama, sebelum kita lanjut ke materi, kita dalam satu kelompok memiliki 8 anggota. Yang pertama saya sendiri, Zakian Nafi sebagai moderator, Isrina, Bagus Andito, Dimas Pratama, Raihan Yasri, Anita Eka Fitria, Naila Artanila, dan Raffi Yasrin. Oke, langsung ke materi yang pertama, yaitu pengertian munakahat yang akan dibacakan oleh Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di biasa. Saya akan membacakan tentang definisi munakahat. Oke, suaranya nggak masuk. Ulang berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Noviansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian munakahat. Apa lagi? Satu. Definisi munakahat. Munakahat adalah aturan dalam hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan. Munakahat berasal dari kata nakaha yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi munakahat adalah hukum yang mengatur tentang cara perkawinan atau pernikahan dan segala hal yang berkaitan dengannya. Dan materi tentang munakahat juga sudah diterangkan di Al-Quran dan hadis sebagai dalil naklinya. Salah satu ayat yang menerangkan munakahat ada di Quran surat Ar-Ra'd ayat 38. Baik, materi yang kedua yaitu adalah bacaan Quran Surah Ar-Ra'd ayat 38 yang akan dibacakan oleh Raffi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Wa ma kana li rasulin ayya bi ayatin illa bi iznillah likulli ajalin kitab. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seseorang rasul mendatangkan sesuatu bukti atau mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu. Baik, materi yang ketiga yaitu dasar hukum munakahat yang akan dibacakan oleh Raffi. Dasar hukum munakahat. Dasar hukum munakahat yaitu berlandasan pada Al-Quran dan hadis para ulama. Ada beberapa contoh surah dan hadis dalam Al-Quran yang menerangkan tentang dasar hukum munakahat. Di antaranya adalah, yang pertama adalah Quran surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan nikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahaya yang lelaki dan hamba-hamba sahaya yang perempuan. Yang kedua ada hadis riwayat Bukhari yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Tentang dasar hukum munakahat di antaranya adalah. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang tujuan munakahat yang akan dibacakan oleh Raffi. Tujuan munakahat. Yang pertama, tujuan pernikahan dalam Islam adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjaga diri dari perbuatan maksiat. Yang kedua adalah mengamalkan ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah memperbanyak jumlah umat Islam. Yang keempat, mendapatkan kenyamanan, membina rumah tangga yang islami, dan menerapkan syariat terbentuknya keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Yang terakhir adalah menyempurnakan sebagian dari iman, mencari ketenangan hidup, menghindari fitnah, dan berketurunan. Baik, materi berikutnya yang akan dibacakan oleh Naila yaitu syarat pernikahan.
Terima kasih. Syarat pernikahan. Syarat pernikahan dalam Islam adalah beragama Islam dan bukan mahram. Ada wali nikah dan tidak sedang ihram atau berhaji. Bukan paksaan dan calon pengantin wanita tidak dalam masa iddah. Calon pengantin laki-laki tidak beristri 4 dan bukan saudara sepersusuan. Dihadiri saksi. Baik, materi berikutnya yaitu tentang rukun pernikahan yang dibacakan oleh Rukun pernikahan. Yang pertama, adanya mempelai pria dan wanita. Yang kedua, melakukan ijab kabul. Yang ketiga, adanya wali nikah. Yang keempat, adanya saksi nikah. Dan yang kelima, memiliki mahar pernikahan. Baik, materi berikutnya yaitu tentang kewajiban suami terhadap istri yang akan dibacakan oleh Kewajiban suami terhadap istri. Kewajiban suami terhadap istri antara lain: 1. Suami wajib memberi nafkah lahir kepada istri seperti pakaian dan tempat tinggal, dan memenuhi nafkah batin kepada istri seperti cinta, kasih sayang, dan perhatian. 2. Menggauli istri secara makruh, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan sebagainya. Baik, materi berikutnya yaitu kewajiban istri terhadap suami yang akan dibacakan oleh Naila. Kewajiban istri terhadap suami. Kewajiban istri terhadap suami antara lain: istri wajib patuh dan taat kepada suami. Menaati suami merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran Islam. 2. Mengurus dan mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsinya. 3. Memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Baik, materi berikutnya yaitu tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan yang akan dibacakan oleh Nisrina. Hak-hak perempuan dalam pernikahan, yaitu hak mendapatkan safika. Suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya yang meliputi kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan biologis. 2. Hak mendapatkan mahar. Mahar merupakan hak perempuan dan wali tidak boleh menentukan besarannya. 3. Hak memilih suami. Perempuan berhak memilih suaminya secara bebas dan tidak boleh ada perkawinan paksa. 4. Hak mengajukan gugatan cerai. Istri berhak mengajukan gugatan cerai jika merasa perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan. 5. Hak mendapatkan hak asuh anak. Dalam gugatan perceraian, perempuan dapat mengajukan hak pengasuhan anak. 6. Hak mendapatkan pembagian harta bersama. Dalam gugatan perceraian, perempuan dapat mengajukan pembagian harta bersama. 7. Hak mendapatkan hak reproduksi. Perempuan berhak menolak hubungan seksual, menolak kehamilan, dan menggugurkan kandungan. Baik, slide berikutnya yaitu tentang poligami dalam Islam yang akan dibacakan oleh Nisrina. Poligami dalam Islam. Poligami dalam Islam adalah salah satu syariat Islam yang dibolehkan, namun tidak diwajibkan. Hukum Islam mengatur poligami untuk orang-orang yang memenuhi syariat dan harus didasari oleh keadilan dan kemaslahatan. Yang pasti, hukum Islam tidak melarang poligami secara mutlak atau haram, dan juga tidak menganjurkan secara mutlak atau wajib. Hukum Islam mengatur masalah poligami bagi orang-orang yang memang memenuhi syarat untuk melakukannya. Baik, materi berikutnya yaitu syarat poligami dalam Islam yang akan dibacakan oleh
Berikut beberapa syariat atau hal yang perlu diperhatikan terkait poligami dalam Islam, yaitu 1. Poligami dibatasi maksimal 4 istri. 2. Suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. 3. Suami harus memperoleh persetujuan istri, baik secara tertulis maupun lisan. 4. Suami harus mendapat izin dari pengadilan agama. 5. Istri yang menolak poligami dianggap haram dalam Islam, kecuali menurut kelompok Abu Hanifah. Berikutnya materi tentang talak atau perceraian yang akan dibacakan oleh Nisrina. Pengertian talak adalah lepas kaitannya perkawinan antara suami istri. Dalam hukum Islam, pihak yang berhak menjatuhkan talak hanyalah suami. Untuk itu, menjatuhkan talak ke pasangan harus sangat berhati-hati dan tidak boleh gegabah atau hanya karena marah sesaat. Jatuhnya talak ditandai dengan ucapan dari suami kepada istrinya yang memenuhi syarat dan rukun talak. Misalnya, saya cerahkan kamu, atau kalimat lain yang bermakna sama. Di sisi lain, tidak menutup kemungkinan istri untuk meminta cerai. Perceraian yang dilakukan oleh pihak istri bukan disebut sebagai talak, melainkan hulu yang berarti cerai gugat dari istri kepada suami. Oke, berikutnya adalah materi tentang syarat talak yang akan dibacakan oleh Syarat talak. Pertama ada syarat menjatuhkan talak. Kedua menjatuhkan syarat dan sehingga Syarat talak. Syarat menjatuhkan talak. Menjatuhkan talak memiliki sejumlah syarat dan ketentuan sehingga talak dijatuhkan bisa dianggap sah. Selanjutnya, pertama, yang menjatuhkan talak adalah suami yang sah, balik, belakar sehat, dan menjatuhkan talak atas kemauan sendiri. Yang kedua, istri yang ditalak dalam keadaan suci dan tidak dicampuri, yang kemudian talaknya dikenal dengan talak sunnah atau talak yang diperbolehkan. Sementara, istri yang ditalak dalam keadaan haid atau keadaan suci setelah dicampuri dikenal dengan talak bid'ah, yaitu talak yang diharamkan. Yang ketiga ada telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi keputusan berpisah sudah tidak bisa diganti dan telah diucapkan dengan jelas. Contohnya, saya talak kamu, atau saya ceraikan kamu, atau saya lepaskan kamu. baik materi berikutnya yaitu tentang talak raj'i atau talak jatuh yang akan dibacakan oleh Talak raj'i adalah talak yang terjadi antara suami istri, tetapi kedua masih boleh rujuk atau kembali lagi. Ketentuan yang harus diperhatikan bagi orang yang melakukan talak raj'i adalah sebagai berikut. Talaknya masih berada pada level 1. Bila suami kembali selama istri menjalani masa iddah atau kembali dalam masa iddah, maka tidak perlu melakukan akad nikah baru. Bila suami hendak kembali setelah masa iddah, istri sudah habis masa, ia harus melakukan akad nikah baru. baik materi berikutnya yaitu tentang talak bain atau talak dua yang akan dibacakan oleh Dimas. Talak bain adalah talak dengan suami yang tidak boleh kembali lagi kepada istrinya, kecuali dengan melakukan akad nikah baru. Talak bain dibagi dua. Yang pertama, talak bain sugra. Talak bain sugra adalah talak yang apabila kedua pasangan ingin kembali lagi, maka kedua harus melakukan akad nikah baru tanpa syarat yang berat. Yang kedua ada talak bain kubra. Talak bain sugra adalah talak yang apabila suami hendak kembali kepada istrinya, maka ia harus melakukan akad nikah baru, tetapi dengan syarat yang berbeda. Disebut berat karena istrinya sudah menikah lebih dulu dengan orang lain, sudah melakukan hubungan suami istri dengan suami barunya, sudah ditalak, dan sudah habis masa iddahnya. Baik materi berikutnya yaitu tentang iddah yang akan dibacakan oleh Iddah adalah masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah ditinggal mati atau diceraikan suaminya. Tujuannya adalah untuk
memberikan waktu untuk berduka dan memulihkan diri, menjaga hubungan darah suaminya, memberikan kesempatan kepada suami istri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga, menghargai hubungan suami istri, menghindari ketidakjelasan garis keturunan. Oke, materi berikutnya yaitu tentang tujuan idah yang akan dibacakan oleh Raffi. Tujuan idah dalam Islam adalah untuk memastikan rahim wanita bersih dari bibit mantan suami sebelum menikah dengan laki-laki lain, menghindari ketidakjelasan keturunan, memberikan waktu bagi wanita untuk berduka dan memulihkan diri, menjaga hubungan dan istri dalam keadaan hamil, memberikan kesempatan kepada istri untuk kembali ke rumah tangga, menunjukkan kesetiaan istri jika ditinggal mati, dan terakhir adalah sebagai ibu berduka cita atas kematian suami. Baik, materi berikutnya yaitu lama yang akan dibacakan oleh Naira. Lama idah. Lama masa idah dalam Islam berbeda-beda, tergantung pada kondisi istri, yaitu istri yang masih haid, masa idahnya adalah 3 kali suci dari haid. Istri yang telah menopause, masa idahnya 3 bulan. Istri yang ditinggal mati suami, masa idahnya adalah 4 bulan 10 hari. Istri yang hamil, masa idahnya adalah sampai melahirkan. Istri yang diceraikan dan belum disetubuhi tidak wajib menjalin masa idah. Baik, berikutnya yaitu tentang mahram yang akan dibacakan oleh Nisrina. Mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi karena hubungan kekeluargaan, persesuaian, atau perkawinan. Mahram merupakan dalam syariat Islam yang berkaitan dengan keturunan dan kata mahram berasal dari akar kata haram yang berarti lawan dari halal, dihormati, atau dilarang. Udah. Ada. Oke, materi berikutnya yaitu mahram muabat yang akan dibacakan oleh Bagus. Keluar aja lah. Mahram muabat. 1. Mahram muabat adalah orang yang haram dinikahi selamanya karena hubungan kerabatan, pernikahan, atau persusunan. Hubungan kekerabatan, nasab, ibu kandung, nenek, buyut, anak kandung, cucu, cicit, saudara kandung, bibi dari pihak ayah atau ibu, keponakan wanita. Hubungan pernikahan, musyawarah, ibu mertua, anak tiri, istri yang telah digaulinya, ibu tiri, siapa saja wanita yang pernah dinikahi oleh bapak. Hubungan persusuan, ibu susuan, anak wanita dari susuan, saudara dari susuan, bibi dari bapak atau ibu susuan, ibu mertua susuan. Materi berikutnya yaitu mahram muakkad yang akan dibacakan oleh Bagus. Mahram muakkad. Mahram muakkad adalah orang yang haram dinikahi sementara waktu karena ada sebab tertentu. Jika sebab tertentu hilang, maka perempuan tersebut tidak lagi haram untuk dinikahi. Contoh mahram muakkad diantaranya yaitu 1. Adik atau kakak ipar dan bibi dari istri. 2. Perempuan yang kelima, kecuali jika salah satu dari 4 istri meninggal atau bercerai, dan perempuan musyrik penyembah berhala. Yang ketiga, perempuan yang masih menjalani masa iddah, dan perempuan yang telah ditalak 3. Dan yang terakhir, perempuan yang sedang ihram dan perempuan berzina hingga berobat dari zinanya. Materi berikutnya yaitu tentang hijab yang akan dibacakan oleh Raffi. Hijab adalah penutup kepala dan leher yang dikenakan oleh wanita muslim menjalankan ajaran agama Islam. Hijab merupakan simbol kesopanan dan mengikuti ajaran Islam tentang aurat, yaitu hukum agama untuk menutupi bagian tubuh tertentu.
Kata hijab berarti pakaian. Dalam keilmuan Islam, hijab lebih merujuk pada tata cara berpakaian yang pantas dan menutup aurat sesuai syariat agama. Materi berikutnya yaitu fungsi hijab yang akan menutup tubuh wanita dalam pergaulannya dengan laki-laki yang bukan muslimnya dan tidak memamerkan diri. Materi berikutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Saya bacakan yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk keluarga yang bahagia. Pernikahan merupakan ikatan suci yang sakral untuk mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan. Yang mengucapkan kabul secara pribadi dalam hal-hal tertentu, calon mempelai pria dapat mewakili ucapan kabul wanita. Salah satu cara suatu pernikahan adalah dengan kehadiran dua orang saksi yang adil. Orang itu dalam pengertian ini akan menjauhi larangan agama, tidak melakukan dosa-dosa besar dan kecil, dan tetap menjaga muruah. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan dari beberapa sumber, yaitu Masjid Sulaiman 2019, Fikih Islam Bandung, Sinar Baru, Algesindo, dan dari sumber-sumber lain yang berasal dari internet. Baik, silahkan apabila ada pertanyaan bisa diajukan melalui grup ya. Sampai jumpa. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi pendengarnya. Sampai berjumpa kembali di materi selanjutnya. Terima kasih.